Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum ke masalah sabar nih, saya sampaikan dulu bab amanah. Di sepintas saja. Hadis yang membicarakan bab amanah. Nah ini ya. Jadi nanti sikap orang Islam itu harus bagaimana. Yang pertama, hadis ke-7 itu maksudnya ini ada kitab saya yang menyampaikan gitu. Nah ini urutan hadis yang ke-7 maksudnya gitu. Anal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu diturunkan oleh Allah dalam lubuk hati manusia. Kemudian wa nazalal Qur'anu, Allah selain menurunkan amanah juga menurunkan Al-Qur'an. Faqara'ul Qur'an wa alimu minas sunnah. Kurang padam. Oh. Surem. Warnanya kali ya. Nah, warnanya ini putih itu sebetulnya. Putih dan hitam. Di sini kok beda. Iya. Sini resolusinya tak naikkan. Agak berat. Nih. Windowsnya Windows 10. Ya hanya sebentar kok ini nanti, hanya sebentar. Jadi amanah itu bagi umat Islam, Bapak Ibu, mengetahui Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian mengamalkan, itu amanah. Berarti orang Islam yang tidak mau belajar Al-Quran itu namanya khianat, tidak amanah. Ini amanah agama ya. Jadi menurut hadis ini, amanah itu mengetahui, maksudnya ya tahu, faham, melaksanakan. Nah, Al-Quran sama hadis. Rawahu Bukhari Muslim. Berarti mantep ya. Kedua-duanya sahih. Saya percepat saja. Nanti amanah itu amanah sebagai orang Islam nih, amanah sebagai orang Islam itu mengetahui, maksudnya ya faham, tahu ya faham, kemudian mengamalkan. Berarti belajar terus. Jadi jumlah surat dalam Al-Quran 114. Nah kita sudah mempelajari berapa? Nah, tinggal ngoreksi aja. Kemudian hadis yang ke-8 ini intinya saja, Allah ridho kepada orang Islam, pada Muslim itu ada 3. 1, menyembah Allah dan tidak musyrik. Singkatnya begitu, menyembah hanya Allah dan tidak musyrik, ya baik yang kecil maupun yang besar. Musyrik kecil itu riya, pamer ya.
itu musyrik kecil. Yang kedua, berpegang teguh pada tali Allah, maksudnya Quran. Ya, berpegang teguh kepada tali Allah maksudnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu ujungnya di tangan Allah dan ujung yang satunya di tangan hamba yang beriman. Ini. Jadi berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran berarti Al-Hadis ikut. Dan tidak berpecah belah atau berfirqah-firqah. Yang ketiga, taat dan patuh kepada orang yang Allah memberi kekuasaan kepadanya untuk mengurusi urusanmu. Maksudnya pemimpin. Taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah, singkatnya begitu. Nah, kalau pimpinannya tidak taat kepada Allah, ada hadis yang menjelaskan, jangan kau benci dia, tapi jauhilah perbuatannya, gitu. Jadi pemimpin yang tidak taat kepada Allah, kita tidak boleh membenci, hadisnya sahih. Tetapi jauhilah perbuatannya, perbuatan yang tidak sesuai aturan Allah. Kemudian sebaliknya, Allah murka kepada kalian, pada muslim, karena 3 hal. 1, qila wa qala. Nah, sekarang jadi menyampaikan berita hoak, itu dosa. Murka itu berarti dosa besar. Jadi menyampaikan berita hoak, apapun bentuknya, mungkin bentuknya video atau tulisan atau yang lain. Nah, sekarang buat video itu gampang banget. Jadi video yang sudah jadi dipotong-potong terus digabungkan lagi sehingga menjadi cerita baru bisa. Bahkan panjenengan di shooting malam ini kemudian masukkan video bisa, nah, gitu. Sekarang, dan itu mudah banget dan tidak lama, semacam itu. Maka jadilah hoak begitu. Menyia-nyiakan harta atau membelanjakan harta di luar aturan Allah. Jadi menyia-nyiakan harta itu diantaranya israf, berlebihan, dan ibdzar. Ibdzar itu pemborosan. Jadi berlebihan. Gampangannya mengambil contoh, makan ya. Makan ngambilnya banyak. Wah, ini gandeng semuanya menarik, diambil semua. Terus dipiring sampai munjung nek Jawa. Munjung bahasanya misalnya apa? Rada angel nggih. Banyak. Munjung kok. Ya, begitu dimakan tidak habis. Lah, mengambilnya itu israf, tidak habisnya itu ibdzar. Jadi sekali perbuatan dosanya 2 kali. Itu contoh menyia-nyiakan harta. Nih. Maka Allah mengingatkan fal yang duril insanu ila ta'amihi. Hendaklah setiap hamba itu selalu memperhatikan makanannya. Makanannya itu gimana toh? Maka Nabi mengajarkan jangan mencela makanan, apapun adanya, nek tidak selera ya ditinggal. Jangan dicela gitu ya. Karena kita tidak bisa membuatnya. Termasuk menyia-nyiakan harta itu mengoleksi barang yang berharga. Jadi ngoleksi, selama ngoleksi itu dinilai dosa terus. Dosa besar karena hadisnya yaskhot, murka. Barang yang berharga loh nggih. Nek ngoleksi piring gitu kan enggak sebegitu nggih. Ya karena juga dibutuhkan. Kemudian banyak bertanya hanya mengada-ngada, bukan tujuannya untuk tahu. Ini banyak bertanya tujuannya untuk mengetahui
itu pahalanya banyak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu masalah agama terutama, tanyalah kepada yang lebih tahu. Jadi ada perintahnya. Jadi bertanya, mengada-ngada itu dosa. Ini bertanya tujuannya agar tahu itu pahala. Ini hadis yang 8 tadi. Yang 9 mengenai iman, Bapak Ibu. Iman itu nek digambarkan seperti segitiga. Segitiga nek hilang sisinya ya ndak jadi segitiga. Jadi iman itu satu kesatuan, 3 ini ndak boleh pisah. Yang pertama takrirun bil qalbi, harus diakui dalam hati. Nah ini wilayah keimanan. Maka iman itu ada yang masuk akal, ada yang tidak. Kemudian qaulul bil lisan, harus diucapkan. Umpamanya iman kepada Al-Qur'an, yakin Al-Qur'an itu dari Allah, seluruhnya betul, harus yakin. Terus lisannya gimana? Ya mau baca. Qur'annya dibaca gitu, syukur tiap hari itu yang lebih bagus gitu. Terus amalun bil arkan, harus diamalkan. Maka tadi amanah itu mengetahui Al-Qur'an, jadi mempelajari, faham, laksanakan. Jadi iman itu ini 3 kesatuan ini jadi satu. Nah, digambarkan seperti segitiga. Satu sisinya hilang, tidak jadi sisi ya segitiga. Nah, terus segi apa? Yang ke-10 singkatnya, hanya orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis itu yang tidak sesat. Nah ini. Jadi berpegang teguh kepada Al-Qur'an itu contohnya gini aja yang paling gampang ya. Al-Hujurat ayat 11. Umpamanya gitu ya. Intinya orang beriman tidak boleh mencela, memperolok-olok. Maka bagi yang masih suka mencela dan memperolok-olok, berarti belum berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Itu contohnya seperti itu. Ini sering disampaikan dalam kultum khutbah gitu. Contoh yang lain surat 3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha. Kadhiminal ghaidha napa Pak? Bu. Kadhiminal ghaidha artinya apa? Menahan marah. Nah, berarti nek mangkel boleh nggih. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis itu tidak gampang marah. Yang dilarang tuh marah duniawi nih. Marah karena keduniaan. Tapi kalau marah karena akhirat berarti itu nek diterjemah ya mengurus dengan sungguh-sungguh berdasarkan Quran hadis. Umpamanya ada orang ya melecehkan ajaran Islam, ya diurus tenanan. Ning tidak boleh marah yang sifatnya duniawi. Contohnya ketemu wonge kaploki, nah itu tidak boleh. Ya dilarang, itu ngaploki itu duniawi. Ketemu memperolok-olok, tidak boleh. Jadi marahnya beda gitu. Jadi marah yang dilarang malah yang bersifat duniawi. Ya meskipun salah, umpamanya orang yang kafir, ya kita tidak boleh mencela meskipun, tapi diurus dengan sungguh-sungguh. Aturannya gimana? Jadi itu marahnya beda. Gitu ya. Masalahnya bahasanya ini. Setiap kata ghodoba, goin, dotba itu mesti diartikan marah. Padahal artinya tidak hanya marah itu, sungguh-sungguh sesuai aturan. Itu laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai aturan. Ya harus semangat. Jadi penuh semangat, ngurus. Itu ghodoba juga. Jadi tidak hanya marah itu. Maka marah itu ya dijelaskan marah yang duniawi
dan marah yang ukhrawi. Lah yang ukhrawi itu tadinya ngurus dengan sungguh-sungguh sesuai aturannya. Yang 11, mukmin yang baik ketika kembali ke hadapan Allah. Nanti kita harus yakin Bapak Ibu mesti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini semuanya sudah hafal. Bahkan non muslim pun hafal. Kadang bacaannya keliru nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya pakai li. Ini ya saking pengen nirukan yang tidak mikir. Jadi mukmin yang baik ketika kembali ke hadapan Allah dengan menyandang Al-Quran, maksudnya telah mempelajari, telah memahami, telah melaksanakan. Allah tidak melihat kamu sudah melaksanakan semua atau belum, tidak menanyakan itu. Tapi sudah ada bukti mempelajari, memahami, melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi dan istiqomah ya, dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Itu surat 41 ayat 30 ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Benar itu nih. Kalau tidak salah surat 41 ayat 30. Tolong dibuka. Jadi kalau sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, harus istiqomu. Istiqomu tidak hanya diartikan istiqomah Bapak Ibu. Istiqomah itu maknanya sungguh-sungguh dengan keteguhan hati melaksanakan apa yang diperintahkan Allah secara kontinu. Nah gitu artinya. Itu tsumastaqamu di situ di ayat itu. Jadi tidak cukup hanya istiqomah. Jadi sungguh-sungguh dengan keteguhan hati melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara terus-menerus. Nggih leres. Surat 41 ayat 30 nggih. Yang buka. Jadi tsumastaqamu. Maka janjinya nanti tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti akan dikerumuni oleh malaikat, yang malaikat itu betul-betul santun dan pekewuh, takut kepada orang yang istiqomah tadi ini, yang teguh dan istiqomah tadi. Maka nanti di hari kiamat, terutama mulai dari mahsyar, tidak akan mengalami ketakutan, kesedihan, penderitaan. Ala takhafu wa la tahzanu. Tidak akan mengalami itu sedikit pun. Malah merasa senang. Jadi terlihat wujuhu yauma idzin nadhira, wajahnya berseri-seri karena senang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun itu. Karena apa? Yang dilihat itu surga. Yang dilihat itu surga. Karena sudah dijanjikan itu. Mulai dari alam kubur sudah melihat surga. Itu orang yang betul-betul iman kepada Allah, kemudian istiqomah ya tadi, sungguh-sungguh dengan keteguhan hati melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara terus-menerus. Nah, itu makna istiqomah dalam ayat itu. Dan untuk itu Bapak Ibu, yang kita lakukan, yang ya kita belajar Al-Quran dan Al-Hadis ini jangan sampai berhenti. Berhentinya nanti kalau sudah dipanggil Allah, maksudnya meninggal dunia, baru berhenti. Mudeng tidak mudeng, pokoknya datang. Wis di mana saja, dengan siapa saja monggo. Dengan siapa nanti nek yang ngajinya dengan tidak hanya satu orang, pengalaman saya ya, itu dapat pengalaman dan pengetahuan yang banyak. Saya dulu kiainya 4, seminggu 4 kiai. Jadi ngajinya 5 kali, dengan satu kiai 2 kali, kemudian yang lain satu-satu. Yang dijelaskan beda-beda. Yang satu dari sisi bahasa, yang satu dari sisi fikih,
yang satu dari sisi tafsir dan ilmunya, yang satunya lagi dari sisi hadis dan ilmunya, sehingga banyak mendapatkannya gitu ya. Jadi saran saya atau usulan saya, nek ngaji jangan hanya satu orang, jadi biar nanti banyak gitu ya. Ini tadi sudah ya, ini singkatnya begitu. Ada yang nambahi Bapak Ibu sebelum di ya ke sabar ini? Tadi yang saya sampaikan singkat aja. Nggih, monggo. Kalau yang positif namanya tidak isrof, Bapak ya. Ya, namanya hulu, berlebihan ning tidak isrof. Ya, isrof itu untuk yang negatif. Jadi ibadah sholat umpamanya, ya, dalam masa Nabi dulu ada yang ibadah semalam suntuk, boleh enggak? Tidak boleh. Terus ada hadis ati likulli haqqin haqqahu. Nabi mengingatkan begitu. Kamu jangan sholat terus setiap malam. Tubuh kamu punya hak untuk istirahat. Ini. Jadi sholat terus gitu tanpa tidur dosa. Harus diistirahatkan. Ya itu relatif istirahatnya ya, ada yang hanya 1 jam sudah cukup, ada yang 2 jam. Saat itu sahabat, saya tidurnya hanya 2 jam cukup. Karena apa? Pengen dekat sama Allah tadi. Jadi sholat yang banyak, membaca Al-Quran yang banyak begitu. Itu sebelum turun ayat tentang sedekah. Jadi ada banyak sahabat yang hidupnya hanya di masjid. Tidak kerja di dalam masjid terus untuk ibadah, tidur hanya nek cara Jawa nyambi tidur, bukan tidur nyambi ibadah gitu. Jadi untuk ibadah terus, kadang apa itu jagongan dengan temannya, tapi untuk membahas Al-Quran, tidak untuk bercanda, seperti itu terus gitu. Kemudian turun ayat tentang sedekah, ternyata perbuatan seperti itu keliru. Orang Islam itu tidak kerja dosa. Setelah dijelaskan oleh Nabi, kamu harus begini. Intinya kamu juga kerja mencari harta. Kemudian setelah dapat harta, sisihkan sebagian sesuai kemampuan hatimu untuk sedekah. Jadi ibadah itu jangan terus-terusan. Ini ya jangan malas. Nah, terus solusinya gimana? Tirulah. Ya, tirulah contoh-contoh yang sudah ada. Mulai dari nabi, sahabat, ulama. Nah ini. Atau orang-orang yang panjenengan anggap alim gitu. Monggo silahkan. Nah, saya dulu banyak niru kiai-kiai saya. Ya, jadi niru nabi, umpamanya sholatnya luar biasa. Nek sholat sendirian lama. Nek sholat sendirian lama Bapak Ibu Nabi, diikuti oleh sahabat-sahabat. Atau niru Imam Syafi'i, nek tahajud 40 rakaat, beliau ya tidur, tapi tidurnya pilih yang sedikit, itu surat Dzariyat ayat berapa? 11. Iya, ayat 17. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang seperti itu nek malam tidurnya sidik. Nek kita kan beda nggih, sidik-sidik. Lah ngono. Ya. Nah, itu juga istirahat. Jadi tidak boleh tidak istirahat. Itu namanya gulu nggih. Allah melarang la tahlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam melaksanakan agama kamu.
Hulu tadi, hulu goin pakai goin. La tahlu fi dinikum, jangan berlebihan. Jadi nek salat ya sudah ikuti apa yang sudah contohkan oleh Nabi. Jangan nambah-nambahi. Nabi menjelaskan tahajud itu minimal 2, witir 1, minimalnya gitu. Ya. Paling banyak tidak terbatas. Ya sudah semampunya. Nek Rasul memang 11 rakaat. Ya. Rasul 11 rakaat tidak diputus karena itu 1 unit. Jadi 8 dulu yang 3 nanti, tidak pernah gitu. Jadi 1 unit ya laksanakan. Ibarat makan dan minum. Umpamanya panjenengan makan ya makan siang jam 12 umpamanya. Terus diumumkan nanti minumnya jam 13 ya bapak-bapak ibu-ibu kerso Pak. Ya karena makan minum itu sudah satu kesatuan. Jadi nek diundang makan-makan mesti minum kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh. Jadi sesuai yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Pak ya. Adalah yang lain. Itu waktu sahabat yang sholat terus itu sampai kakinya ya, badannya ditaleni biar tidak jatuh ngantuk. Saya gitu, tapi itu tidak boleh ya. Ya sekarang kalau tidak ada dilanjutkan pada istilah sabar. Ini baru 44 ini baru separuh. Ada 90-an ini. 90 lebih ini. Baru separuh ini sudah berapa bulan? Lama ya. Ditambah prei 3 bulan. Ya. Nih, di tempat lain masih ngaji tapi online. Dan di sini di online kan sarananya tidak ada. Ya agak repot. Yang online itu malah lebih gayeng Bapak Ibu, lebih semangat begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kata ya, tasbiru itu nama katanya, kata kerja mudhari' mukhatab tunggal. Mukhatab itu kata kedua. Nah gitu ya. Kata kedua atau orang kedua, kata untuk orang yang kedua. Tunggal 1, tasbir berarti hanya 1 orang. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khabara. Nah, ini masih surat Al-Kahfi. Cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Panjenengan sudah akrab nih dengan cerita ini. Jadi intinya Nabi Musa tidak bisa sabar berguru kepada Nabi Khidir. Karena Nabi itu diberi wahyu oleh Allah, tidak diberitakan kepada yang lain. Jadi apa yang dilakukan Nabi Khidir membunuh anak itu ya, anak itu yang menyenangkan, itu tidak diberitakan kepada Nabi Musa pokoknya. Langsung sekarang dibunuh gitu aja. Karena nanti nek dewasa dikhawatirkan malah nakal. Malah nakal semacam itu. Dan itu memberi pelajaran kepada kita. Jadi umpama ya, punya anggota keluarga yang meninggal saat kanak-kanak, contohnya seperti itu. Allah menghendaki yang terbaik untuk anak ini, gitu aja. Nanti masih muda kok meninggal, memang Allah menghendaki itu. Nanti kalau sampai tambah lagi umurnya, tambah dosanya, repot. Nah gitu. Untuk supaya tidak susah-susah banget kan itu. Itu memberi pelajaran seperti itu. Pada ayat ini orang Islam ya mampu bersabar atas sesuatu itu harus mengetahui ilmu sesuatu tersebut. Itu dikuatkan dengan ayat surat 17 ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilm itu. Kamu jangan melakukan amal, perbuatan, ibadah kalau kamu tidak tahu. Itu jangan diartikan letterlek loh nggih. Lah aku ora ngerti yo umpamane gitu ya. Ya ora salat loh, tidak begitu. Jadi kamu harus tahu ibadah yang kamu lakukan. Tahu aturannya, tahu syarat-syaratnya, tahu manfaatnya, tahu tujuannya, harus tahu semuanya. Maka dipelajari. Jadi sambil melaksanakan, sambil mempelajari. Jadi contoh ya, tahu yang di situ maksudnya faham, karena fakih ini, fakih itu faham. Contohnya, wah ini yang di jamaah nakal ini tentang sop masih sulit tuh ngatur sop itu. Suruh rapet itu sulit Mas ya. Karena apa? Karena ya belum tahu tadi. Terutama yang datang belakangan. Nek datang yang awal kan diingatkan oleh imam. Tapi datang yang nyusul-nyusul ini loh. Itu ada yang kadang-kadang datang belakangan, harusnya di tengah-tengah nih malah di sana, pinggir sana gitu. Kadang seperti itu. Nah ini ya PR bagi kita. Ya harus mengingatkan gitu. Kadang ada yang batal mundur, geser aja ndak mau. Semacam itu. Apalagi yang sekarang ya, Arab geser, aku nggawa sajadah ombo, wah repot nih. Sulit itu. Itu sebetulnya Bapak Ibu jenengan langsung dungkrung seperti ruku, geser sajadah ndak batal kok sholatnya. Boleh. Ya. Jadi dungkrung dicandak dengan tangan digeser, ndak apa-apa. Wong Nabi itu sholat sambil ngomong cah loro lanang kabeh. Biasanya lanang kabeh itu kan ya kreasinya banyak tuh nggih, reaktifnya ya. Jadi aktif banget. Itu ndak apa-apa ya digendong ya diisi-isi bathuke ben meneng kan gitu. Yang penting tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, seperti mengucapkan, mengingatkan dengan bahasa yang lain, bukan bahasa sholat. Pamannya anaknya nangis, cup, itu batal. Atau menengok, ya menengok kanan kiri belakang lah gitu, itu sudah batal. Selama ya tidak seperti itu, geraknya banyak karena anak itu, tidak batal Bapak Ibu. Ini kadang sing ngomong itu sok meneng wae nggih. Anak wis ngene-ngene wis anteng wae. Ya kadang sok ganggu yang lain. Nah, ini yang ngomong itu terutama nggih, sing ngomong perhatian kepada yang dimomong gitu ya, yang dimomong. Ya nek nangis ya dicandak, digendong gitu. Gerakannya banyak, enggak apa-apa, enggak membatalkan itu. Karena ada sesuatu itu. Ya itu artinya apa? Tahu ilmunya. Jadi kita misalkan ngatur diri untuk rapat, mepet koncone kanan kiri, itu pahalanya banyak. Panjenengan yakin nek salat mesti khusuk? Belum yakin nggih? Jenengan pun khusuk dereng? Berarti kan nilainya jelek. Nilai khusuknya loh. Tapi nilai salat agar baik gimana? Lakukanlah hal-hal yang bisa dilakukan dengan mudah. Nek khusuk sulit, tapi nek mepet karo koncone sulit mboten. Nah, itu dijaga terus Bapak Ibu. Renggang mepet lagi. Rakaat kedua renggang mepet lagi gitu aja. Mung mepet tok. Itu pahalanya banyak. Hanya mepet itu. Lah, hal semacam yang ringan-ringan ini dalam sholat kita lakukan. Terus nanti habis salam tengok kanan dan kiri, istighfar 3 kali yang singkat itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini solusi tambal sulam. Khusuk nilainya jelek, tapi sholat jangan sampai dinilai jelek. Lakukanlah hal-hal yang ringan-ringan itu. Semacam itu gitu. Dilakukan betul Bapak. Jadi
oh sholatku ra khusuk, nilainya jelek. Lah besok akan ini famaya ma mithqala dzarratin khairan yarah. Loh, aku ki nek sholat ora tau khusuk kok nilai sholatnya tinggi. Itu karena melakukan itu tadi, yang gampang-gampang gitu tadi. Nanti kalau umpamanya ada yang mundur di samping panjenengan karena batal mungkin, kok yang deket ndak geser, jenengan tarik, atau nunggu yang belakang kalau ada. Kok ndak maju-maju, maka sampingnya jenengan yang kosong tadi ditarik. Ini ngampun banter-banter. Ditarik mboten kersa, yang penting jenengan sudah melakukan, gitu aja. Wong kadang ditarik itu karena tidak punya ilmunya, sholat kok jawil-jawil ngoten niku. Nah, itu boleh ndak apa-apa. Ning ampun dipeksa lho nggih. Nek ditarik kok tidak kersa berarti ini belum tahu, ya sudah, ning jenengan sudah dapat pahala. Mergo narik itu sudah dapat pahala. Narik berat ndak? Ndak toh? Alah mau munjawil gitu. Semacam itu. Atau nih, atau. Jadi panjenengan mau mengisi yang kosong di depannya tidak bisa karena nanti ngelangkai yang di samping, karena yang lurus sampingnya ini. Kok ndak maju-maju jenengan jawil diginikan, kasih isyarat, itu boleh dapat pahala. Ini ngampun mungel lho nggih, muni lho nggih. Monggo batal. Jadi cukup pakai isyarat, dijawil gini. Itu ilmu Bapak Ibu. Boleh gitu. Terus pandangannya tetap pandangan sholat. Nek jamaah pandangannya ada dua, ke depan ke imam itu boleh, dan ke dahinya ini, tempat sujud untuk dahi, di situ pandangannya dua. Tapi nek sholatnya sendiri hanya satu pandangannya, tidak boleh ke depan, hanya ke dahinya itu, ke tempat dahinya waktu sujud. Itu nek sendirian. Ini ilmu sholat Bapak Ibu harus tahu. Jadi sholat itu ternyata kalau ada begini boleh bergerak. Nah itu ya. Jangan terpaku pada pemahaman nek obah 3 kali sholate batal. Kuwi rek mergo nek sebab. Berarti Allahu Akbar nyableki jingklong. Ini bukan sebab itu. Lah seperti itu yang batal. Ya, apalagi Bapak Ibu sudah Allahu Akbar gini loh, ditekuk di sini, protok. Itu sudah bukan, ya, itu yang tidak dibolehkan seperti itu. Jadi ini mengetahui ilmunya, harus tahu Bapak itu semacam itu. Itu termasuk sabar. Sabar itu melakukan yang baik sesuai aturan secara istiqomah, itu sabar. Maka di sini fakaifa tasbiru ala malam tuhid bi khubro. Jadi sabar itu tidak hanya diam gitu, enggak, melakukan sesuatu yang benar sesuai aturan secara kontinu, itu sabar. Ya, ada yang ditanyakan untuk surat Kahfi 68? Tidak ada ya? Monggo. Kaitannya dengan sholat ilmu tadi, umpamanya saya masuk di An-Nahl, sholat maghrib sedang dilaksanakan, tapi sampai saya masuk membawa teman, kemudian sholat itu sudah selesai, imam sudah selesai salam, kemudian di belakang masih ada makmum yang masih sholat. Bolehkah saya itu mendirikan sholat sendiri atau berjamaah dengan teman-teman saya itu? Terima kasih. Ya, boleh. Karena jamaahnya yang pertama sudah tidak jamaah, sudah selesai. Itu kan. Yang tidak boleh kan ada 2 jamaah. Itu ya. Seperti itu. Kecuali terpaksa. Terpaksanya begini. Di tempat sholat tapi umum ya, seperti di terminal dan lain-lain, kan itu orang-orang yang mau bepergian. Nah itu karena terpaksanya orang-orang yang mau bepergian. Terus sak rombongan misalkan orang 5,
jamaah terus jamak tur qasar. Padahal jamaah yang utama tidak ada. Adanya mau jamaah kelompok. Jamaah kelompok itu karena terpaksa ya. Itu boleh. Jadi kadang di terminal itu yang jamaah ada 5 kelompok. Lah dong jamaah dewe-dewe. Lah yang tidak boleh itu begini. Panjenengan mau jamaah karena bepergian, umpamanya di Masjid An-Nahl ada jamaah duhur, panjenengan harus ikut jamaah di sini. Yang duhur tidak boleh dikoser karena jamaah, harus ngikut yang mukim itu setempat, orang setempat ya. Baru nanti ngasarnya boleh dikoser ya, mendirikan sak rombongan sendiri, yaitu seperti itu. Boleh Pak ya? Ya, monggo. Kalau jalannya takhir, jadi sampai di masjid itu sudah waktunya salat isya. Kita maghrib isya dulu, kita maghrib belum. Ya. Itu kita utamakan dulu jamaah isya dulu atau? Ya, kalau jamaahnya isya yang setempat itu baru mulai ikut jamaah, dibalik baru nanti sholat maghrib ya dijamak dengan sholat maghrib. Tapi kalau tinggal 1 rakaat ditunggu selesai, itu boleh gitu ya. Jadi nek ngikut jamaah setempat harus ngikut jamaah setempat, sholat apa yaitu diikuti. Karena takhir nih ya. Dan nanti sama ngasar sama. Jadi ikut dulu setempat, baru nanti ya. Tapi nek tidak begitu harus mendahulukan urutannya. Duhur sama ngasar di jamak ngasar ini rombongan dewe itu harus didahulukan yang dahulu. Tidak boleh ngasar dulu meskipun jamak takhir. Tapi nek jamaah tadi kan beda ya. Jamaahnya kok ngasar padahal ini mau jamak duhur sama ngasar. Ikut ngasar dulu baru duhur. Itu. Seperti itu. Karena terpaksa tadi ya. Ya pokoknya nek terpaksa itu melaksanakannya kan tidak berulang-ulang. Yang tidak boleh berulang-ulang itu. Jadi terpaksa itu wala adin, jangan mengulangi ya. Wala ya, apa itu? Jadi tidak boleh mengulangi dan tidak boleh berlebihan. Ghairobahin wala adin ya. Contohnya begini. Jadi ada yang melakukan memang ya, di negeri orang mencari makanan halal itu sulit dan belum ketemu sampai berapa hari itu saya lupa ya kenalan sih ya taruh aja 4 hari nggak makan itu 4 hari tidak makan karena takut yang dimakan itu haram. Itu di negeri orang kafir. Jadi sulit banget, belum ketemu karena baru saja ke situ. Itu boleh makan apa saja yang dia yakin enak, bukan yakin halal loh ya, yakin enak gitu aja. Karena sudah 4 hari, nanti 5 harinya tidak kuat, umpamanya gitu. Itu makan syaratnya boleh kenyang, sehat, gitu. Waladin tidak boleh mengulang kalau sudah sehat. Jadi begitu menemukan yang halal, tak ngicipi meneh yang kemarin itu ya lebih enak, ya tidak boleh. Syaratnya harus begitu. Jadi tidak boleh berulang-ulang itu. Wairobahin tidak boleh berlebihan, waladin dan tidak boleh mengulang. Jadi itu Allah memberikan jangan sampai meninggal gara-gara kelaparan. Rumusnya itu. Jadi nek 1 hari wis kulino poso ya jangan dulu nekat. 2 hari masih kuat teruskan. 3 hari
Kok tidak kuat, ya makan apa adanya. Haram boleh. Yang penting tadi wa ghairu bahin, jangan ojo oke gampangane ngaten. Ojo oke sing penting wareg gitu aja cukup. Nek kewareg kan beda. Ghairu bahin ojo oke wala adin tur ojo baleni. Nah ini ya. Gitu. Masih ada yang tanyakan? Maksudnya yang jaga jarak pas. Oh, sopnya jaga jarak. Alhamdulillah nakal tidak. Sholatnya tetap sah, ning tidak sempurna. Nggih. Jadi sholatnya tetap sah, ning tidak sempurna. Itu hadisnya cetong nggih, sawu sufufakum. Jadi fa'ina taswiyata sufuf min tamamis sholat. Luruskan, rapatkan barisannya. Nek sudah lurus dan rapat itu sholatmu sempurna. Nek di jarak sak meter berarti tidak sempurna. Gitu. Ini nek ditanya sholatnya sah atau tidak, sah. Tapi tidak dapat pahala dari soft. Nah gitu. Dan jenengan pilih yang mana? Maka nakal pilih yang rapet dan itu pahala banyak. Ya. Nek saya ditanya begini, kemarin ada yang menegur. Itu kan sudah dianjurkan, Pak. Nek nurut hadis, kalau daerah itu betul-betul ada yang kena virus, itu tidak usah dijarak sholatnya, ditutup aja. Iya. Jadi anak kalau ada satu jamaah nakal kena, ditutup. Hadisnya gitu kok. Nek tidak ada, lakukan kebiasaannya. Anak kalau tidak ada, alhamdulillah. Maka lakukanlah Jumatan yo bludak, yo rapet gitu. Sholat biasa yo rapet gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang kena seterusnya gitu. Ya, harus gitu, itu hadisnya ada. Yeah. Saya kemarin ke Ngawi jamaah itu sudah ada tanda silang-silang. Ya saya rapet. Saya ya enggak saya gitu loh. Saya pilih rapet sak rombongan. Ya terus diliriki wong liya ya. Lah wong lirik mbok ben. Iya. Ya terus rapet. Masjid gede itu masih ada jarak gitu ya. Ya, monggo itu ya silahkan aja lah. Yang penting kita saling menghormati gitu aja. Nggih. Nggih, monggo yang lain. Kalau kita terlambat di satu masjid jamaah selesai dan kita makmum pada saat jamaah ternyata dia sholat sunnah bukan tadiyah. Ya. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau tahu ya tidak. Malah ngajak yang lain untuk jadi imam. Yang lain itu yang sudah sholat, sholat apa begitu, diajak, tolong aku kan ora iso jamaah, jenengan jadi imam ya, itu boleh. Jadi gitu. Iya, sholat 2 kali. Tapi syaratnya yang sudah sholat harus jadi imam. Meskipun saya sama Pak Bagio kok sudah sholat, Pak Bagio harus jadi imam, tidak boleh pekewo. Itu aturan agama gitu. Ya, jadi yang sudah sholat harus jadi imam. Kalau seperti itu, nilainya sodakoh Pak. Sodakohnya jumlahnya banyak. Waktu sholat bacaannya berapa huruf? Kan gitu. Dikalikan jumlah hurufnya, pahalanya kan luar biasa. Terus ditambah dikalikan jumlah gerakannya, tuh sodakohnya luar biasa loh itu. Jadi tidak hanya sholat satu, tidak, bacaannya berapa huruf, gerakannya berapa kali,
Itu banyak banget. Nggih, solusinya begitu. Nggih, masih ada? Nggih, yang mana dulu? Monggo yang sini. Masih masalah sholat Nggih. jamaah. Kalau musafir bolehkah mengimami yang mungkin, kemudian yang musafir itu mau jamaah, misalnya saya berbeda ke Mertua karena jauh, kemudian di Mertua itu ada musola. Nah, setiap kali saya datang misalnya saya disuruh jadi imam maghrib misalnya, bolehkah saya jamaah dengan isya? Ya. Hak jadi imam itu mungkin. Kalau orang yang musafir nih, orang yang safar musafir itu tidak punya hak untuk jadi imam kecuali diminta. Nah, ini kalau sudah diminta haknya seperti yang mukim, maka nek mau jamak panjenengan jadi imam ngisak dulu umpamanya gitu, ya baru yang maghrib, atau maghrib dulu baru ngisak. Jadi mengimami dulu. Jadi jamak maghrib dan isya di waktu maghrib ya, jenengan jadi imam di maghrib karena diminta itu boleh. Nek wah iki kok ora do iso maca kabeh, wis aku tak dadi imam, itu tidak boleh. Nggih. Jadi harus dipersilahkan dulu oleh yang mungkin gitu. Nah, jamaknya baru nanti selesai jenengan mundur atau masih di situ jamak gitu. Nek sendirian boleh di tempat imam. Nek sendirian itu nggih. Nggih. Yang satunya tadi yang ngacung tidak ada. Oh sudah cukup. Nih. Sudah ada. Nggih, kita cukupkan. Oh monggo masih. Nggih. Ya, yang untuk ukuran itu tengah, di belakang imam lurus ke belakang, itu yang untuk ukuran. Jadi yang di belakang imam lurus ke belakang tidak boleh ditarik ke kanan atau ke kiri. Ya, yang tengah itu yang narik gitu. Jadi panjenengan yang narik harusnya. Seperti itu ukurannya, yang di belakang imam lurus ke belakang gitu. Gitu nggih, sahabat. Nggih, kita syukuri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.